Halo semuanya, selamat datang, welcome back lagi di acara live kita pada sore hari ini. Ya, karena memang lagi, udah mau malam ya, sore ke menjelang malam, jam 6 sore menjelang jam 7. Jadi hari ini saya ngobrolnya mungkin nggak akan terlalu lama, karena abis ini akan ada sesi Q&A barengan sama yang kemarin ikut di TK. Jadi di TK biasanya kita akan diskusi lagi gitu ya, ada challenge apa yang dihadapin. Tadinya saya nggak mau kasih lanjut, tapi setelah saya pikir-pikir kayaknya wajib deh. Terus juga saya kasih kesempatan juga buat mereka yang ikut untuk dapat undian session barengan sama saya gitu ya, jadi kayak seru-seruan. And so nanti abis ini nggak lama saya akan kabur lagi. Jadi sekarang kita ini. Nah, mungkin saya pengen cerita satu case ya, yang pengalaman yang saya alamin juga ya, tentang ketika saya dulu sering banget kayak apa ya, mungkin saya pilih dulu nih yang paling tepat buat disampaikannya. Mungkin tapi paling bener sih memang begini ya. Dulu itu saya selalu merasa sedih kalau misalkan saya disalahkan sama orang lain, terutama kalau misalnya saya lagi nggak salah gitu ya. Jadi kayak kita kan dalam kehidupan pasti senangnya kalau kita benar, kalau kita melakukan hal yang tepat gitu ya. Dan seringkali kadang-kadang mungkin dalam kehidupan prosesnya kita kayak mungkin kita yang berbuat kesalahan, mungkin juga bukan kita yang berbuat kesalahan tapi orang lain yang berbuat kesalahannya. Tapi saya pernah ngalamin satu kejadian yang pahit banget ketika justru orang lain itu menyalahkan saya di saat sebenarnya saya sudah melakukan apa yang tepat gitu, yang sebenarnya benar, dan ujungnya ketika semuanya selesai terbukti bahwa memang saya yang benar gitu. Nah, cuman pas lagi saya disalahin itu sampai membuktikan bahwa saya benar, itu kan butuh proses. Nah, seringkali kayak saya ngerasa kayak kok orang ini kayak nggak bisa ngertiin saya sih, dan kenapa kok harus saya di dalam posisi ini gitu, kenapa saya harus jadi yang disalahkan walaupun sebenarnya saya udah melakukan sebaik-baiknya yang benar yang saya coba lakukan gitu. Dan seringkali kayak merasa kayak tanda kutip kayak terzolimi banget, jadi rasanya tuh kayak kesel banget, emosi banget gitu, kayak nyangkut banget gitu ya. Ini kenapa nih, katanya FB-nya terjeda. Oke, saya coba lagi ya FB-nya, saya nyalain lagi. Ya, FB-nya barusan putus ya, semoga connection-nya baik lagi ya. Oke, so FB jalan lagi ya. Jadi kayak seringkali kadang kita disalahkan ataupun kita ngalamin kayak begini kejadiannya, jadi bikin kayak kita tuh bisa kayak sedih gitu, terutama pas proses pembuktiannya. Jadi kalau misalkan kayak kita dituduh orang mencuri misalnya, kita dituduh misalkan melakukan hal yang tidak kita lakukan. Nah, abis itu biasa pas proses pembuktiannya itu, nah itu rasanya kayak painful banget dan sangat-sangat gak enak. Terutama kalau ada orang yang tendensius ya, contoh misalkan saya pernah kayak dibilangnya gini, ini bapak ngelakukan ini dan pakai cara ini, berarti bapak tuh salah gitu. Terus saya bilang, nggak mungkin salah, karena ini kan cara yang paling tepat tuh seperti ini gitu. Saya udah coba jelaskan A sampai Z, saya kasih bukti, dan akhirnya ketika semuanya udah jelas, clear all, buktinya juga udah lengkap, saya tunjukkan ke orangnya gitu ya. Dan ternyata akhirnya saya yang menang gitu loh. Jadi kayak setelah di bolak-balik didiskusikan. Nah, jadi ketika misalnya kita benar-benar udah lakukan dan kita memberikan bukti, seringkali kadang di prosesnya itu yang sangat-sangat tidak enak dan kayak painful banget dan gak enak. Nah, tapi setelah saya udah selesai gitu ya, ternyata belakangan tuh saya baru tahu, ternyata yang saya anggap itu, yang saya percaya itu benar dan saya yakini itu benar, ternyata nggak sepenuhnya benar. Saya mungkin nggak bisa ceritain terlalu detail ya tentang case-nya ini. Jadi ternyata turns out ketika udah saya perjuangkan, saya menang istilah tanda kutip di depan pengadilan ya, tanda kutip pengadilannya di momen itu gitu. Dan ternyata pandangan saya atau keyakinan yang saya yakini ternyata salah gitu loh. Dan orang ini tetap kalah sih sebenarnya, karena saya pakai argumentasi saya dan saya berbasis bukti. Tapi ternyata apa yang dia ngomongin itu sebenarnya tepat gitu. Jadi kayak tapi saya bisa berhasil patahkan dengan argumentasi dan bukti dari saya. Nah, jadi lucu ya. Udah ada bukti ya, terus ada argumentasi, tapi ternyata salah. Nah, jadi
pada akhirnya bukti itu tidak menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan sebenarnya tepat gitu. Nah, jadi tanda kutip sebenarnya yang jadi hakim di tengah sini juga sebenarnya ya jadi akhirnya percaya akan apa yang dikatakan sama saya, dan akhirnya jadi sebenarnya yang merasa tadinya saya yang terzolimi, ternyata ketika saya menang dan berargumentasi seperti itu, dan saya tahu bahwa saya salah, disitulah momen di saat saya justru jadi orang yang menzolimi, bukannya terzolimi. Jadi Anda bisa bayangin, awalnya saya merasa saya terzolimi karena saya diserang, saya dibilang salah, gini. Dan saya ada kebutuhan untuk membela diri. Jadi saya bela diri saya tunjukkan semua bukti, saya kasih semuanya. Ya, terus udah selesai, saya dianggap, oke, berarti kamu yang benar, dia yang salah. Ya, dan setelah di perjalanannya, ternyata saya menemukan bahwa saya ujungnya yang salah. Dan sebenarnya yang dia katakan itu benar. Jadi tergantung, kadang-kadang teman-teman kita suka meyakini keyakinan kita itu begitu kuat sekali, ya, dan ternyata yang kita yakini itu bisa jadi salah juga. Nah, jadi akhirnya ketika ini terjadi, saya jadi merasa kayak, oke, berarti selama ini saya yang salah ya. Terus kalau misalkan dia sampai harus menerima hukumannya ya terhadap saya, mungkin saya, kalau nggak saya cerita aja deh kali ya. Jadi intinya saya pernah beli sebuah barang gitu ya. Terus barang ini termasuk barang yang hitungannya cukup mahal gitu, bernilai. Nah, terus ini permasalahan charger. Jadi kalau misalkan pas lagi saya punya barang ini gitu ya, saya beli, terus saya colok pakai charger saya karena dia nggak sertakan charger kan. Jadi saya pakai chargernya, saya colokin charger saya, ternyata rusak gitu. Nah, jadi saya beranggapan, ini barang dikasih barang rusak. Nah, jadi saya ngotot sama dia bahwa barangnya barang rusak. Jadi saya kasih bukti, ya bahwa barangnya rusak. Akhirnya menang. Katanya Kak Leli ya. Begitulah hukum, makanya kasihan ya bekerja di pengadilan. Padahal menzolimi tapi memenangkan kasus pula. Ya, seringkali kayak gitu. Dan kadang-kadang tanpa kita sadari. Karena kita meyakini apa yang kita yakini. Buat saya merasa, barang yang harganya segitu mahalnya, harusnya mereka memiliki sistem untuk kayak mengetahui charger umum yang ada di pasaran. Karena saya pakai colokan charger gitu ya. Jadi charger yang biasa saya pakai buat handphone saya. Terus dia bilang, Pak, nggak bisa. Itu pasti rusak kalau misalkan kena charger Bapak. Terus saya bilang, lah nggak mungkin lah kalau misalkan ini begini gitu kan, masa baru sebentar aja langsung dicolok langsung jebol gini. Akhirnya karena kan chargernya universal ya, USB-C. Nah terus akhirnya saya menemukan ternyata pas terakhir, jadi itu pas lagi saya kasih bukti, akhirnya saya menang tuh yang di base yang itu. Terus terakhir pas lagi saya coba chargernya dicolokkan yang lain, ternyata device yang lain yang berikutnya, yang tadinya benar, jadi rusak. Nah, tapi setelah saya urusan sama dia tuh udah selesai, jadi saya udah diketok palu, oh ya ini yang benar. Nah, ternyata akhirnya saya yang salah gitu. Nah, butuh kerendahan hati untuk kita mengakui bahwa kita salah. Seringkali kita nggak mau kalau misalkan kita kita salah, terus kita udah dimenangkan, seringkali kita kayak ngerasa, udahlah case-nya udah selesai, atau udahlah kita udah menang, udahlah kita nggak usah rugi gitu ya. Padahal sebenarnya itu kesalahan yang kita lakukan. Dan ketika kita melemparkan kesalahan kita kepada orang lain gitu, dan kita membuktikan dengan segala cara bahwa dia yang salah, dan ternyata malah kita yang salah sebenarnya. Jadi berbalik, yang tadinya kita berpikir kita yang lagi dizolimi, ternyata kita yang menzolimi. Ya, kalau misalkan kita nggak konfrontasi, kita nggak beresin gitu ya, apa yang bisa saya lakukan waktu itu? Ya sudah, saya buru-buru kontak, saya bilang saya minta maaf kalau misalkan saya salah. Saya pernah sebuah kejadian kayak gini juga waktu dulu ketika saya lagi masih berbisnis barang di China gitu ya. Ketika itu dikirimin ada barang ya kayak komponen gitu yang udah dikirim, jumlahnya itu ada sekitar 4.000 komponen gitu ya. Nah, terus sama staff saya dihitung semua. Dia bilang, Pak, ini ada 5 kardus dihitung, satu kardus ada yang segini, dan satu kardus, kardus kedua ada segini, kardus ketiga ada segini, ada kardus keempat 5, kan ada beberapa kardus ya. Nah, dia bilang ini ada satu yang kayak ini nggak komplit gitu. Dia bilang, loh kok nggak komplit? Iya, kata dia begitu. Jadi memang nggak lengkap. Nah, terus abis itu saya langsung kan, wah ini pasti mereka ngirimnya di
ya. Karena ada Zoom meeting kan harus di-upgrade ya. Jadi saya bayar transaksi, terus dikonfirmasi transaksi online-nya. Bener gak ada transaksi online? Jadi saya harus konfirmasi dulu. Oke, so balik lagi. Jadi ketika pas dihitung barangnya ada yang kurang, saya langsung komplain ke sana. Ini gimana kamu ngirim barang gini. Habis itu dia bilang, oh maaf kalau ada salah hitung atau apa segala macam gini. Oh ya, ya udah. Terus dia bilang nanti kami kirimin ya yang kurangnya di pengiriman yang berikutnya. Akhirnya apa yang terjadi, dikirimin tuh ya, jadi yang kurangnya. Begitu udah dikirimin yang kekurangannya, terus habis itu saya baru dapat kabar sama si ini. Jadi dia mau kirimin ya, baru dapat kabar dari staff saya. Dia bilang ternyata, Pak, mohon maaf, ternyata ada diselipin di kardus yang lain. Jadi ada kardus satu yang isinya tuh lebih banyak gitu. Nah jadi akhirnya ya saya harus setor muka gitu. Ibaratnya kan kayak ya sudah sampai salah kayak gitu kan kita jadi nggak enak ya. Apalagi sama mitra bisnis, kita udah salah berprasangka. Kita sangkain dia kirim nggak, di tanda kutip dikorupsi lah, barangnya nggak dikirim sesuai dengan ininya, kita udah bayar gitu ya. Tapi ternyata semuanya ternyata lengkap gitu. Tapi ya jadi ya mesti memberanikan diri untuk mengakui kesalahan, menerima bahwa kita memang salah dan mengakuinya. Nah seringkali kadang kayak gitu kita anggap ya udahlah nggak usah gitu. Nah jadi kadang-kadang rasa seperti ini tuh suka nyangkut teman-teman. Coba dicek di dalam diri Anda. Kapanpun Anda pernah mengalami suatu kejadian di masa lalu Anda, di mana Anda mungkin dalam keadaan yang sama. Ketika mungkin Anda sebenarnya dalam keadaan yang berbuat salah, tapi rasanya sulit untuk meminta maaf. Hal ini seringkali terjadi mungkin di lingkungan keluarga, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan siapapun gitu ya. Ketika Anda mau minta maaf, kayaknya susah. Kayak saya pribadi, apalagi kalau ke orang lain ya, terutama kayak di transaksi seperti ini gitu. Untuk mengakui kita salah gitu ya, apalagi sama mitra bisnis, usaha. Sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang kayak mungkin saja di kemudian hari malah akan bikin sesuatu menjadi lebih baik. Karena tuh Anda mengakui memang kalau salah ya salah, kalau benar ya benar gitu. Dan semua hal yang ada di dalam diri Anda terkait dengan hal ini, kalau misalkan ada yang membuat Anda selama ini selalu menyimpan rasa bersalah akibat hal ini yang pernah terjadi dalam hidup Anda, dan semua hal yang membuat Anda sulit sekali untuk mengatakan maaf atau meminta pengampunan orang lain kalau misalkan Anda berbuat kesalahan. Semua rasa terkait dengan hal ini, sadari rasa ini pernah ada dalam diri Anda, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Terima, tarik nafas pelan, ikhlaskan dan lepaskan. Dan semua rasa yang terkait dengan hal ini yang masih ada dalam diri Anda, perhatikan semua rasanya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Perhatikan semua rasa yang tersisa. Semua hal terkait dengan hal ini yang ada dalam diri Anda, di saat meminta maaf adalah sesuatu hal yang sulit bagi Anda. Berkata-kata minta maaf, pengampunan, menjadi kata yang kayak alergi, ataupun kayak susah banget buat disampaikan. Perhatikan semua rasa yang ada terkait dengan hal ini. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Oke, sekali lagi ya. Kapanpun dalam diri Anda memiliki satu pengalaman atau kejadian di masa lalu di mana Anda memiliki hal yang sangat menyakitkan ketika Anda harus meminta maaf ataupun pengampunan, sehingga Anda menghindari untuk meminta maaf atau pengampunan kepada orang lain yang sebenarnya Anda bersalah kepadanya. Dan semua rasa yang muncul, pemikiran yang ada, semuanya disadari, diterima, diambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Sorry yang di Facebook error ya, tapi di Instagram masih jalan. Hopefully semuanya bisa lancar dan baik. Oke, so thank you teman-teman semua. Mungkin hari ini nggak terlalu panjang karena saya harus lanjut lagi ke session live buat Q&A. So thank you buat semuanya dan sampai ketemu lagi besok ya. Love you all, see you, dadah, bye bye. Sorry ya atas gangguan sinyalnya dari tadi. Sorry, thank you.